Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan kami di dalam obrolan DPRD Kota Jogja yang dalam kali ini bersama dengan saya yang kami hormati Pak Sekda Kota Yogyakarta, Pak Aman Yoreji Jaya, dan bersama Ketua Komisi C Bu Riri Banowati. Berjumpa lagi Bu di obrolan DPRD Jogja. Ya, dalam sore hari ini kita akan mengangkat tema yang baru saja dilaksanakan program untuk seluruh masyarakat Kota Jogja. Bagaimana di tahun 2023 ini pemerintah Kota Yogyakarta mencanangkan tahun dimulainya pengelolaan sampah. Jadi bagaimana Kota Yogyakarta untuk tahun-tahun ke depan secara masif bisa mengelola limbah sampah sampai dengan targetnya adalah sampah bisa diolah sampai dengan selesai di rumah tangga. Nah, untuk tema kali ini kita mengatakan bagaimana caranya mengusung zero sampah anorganik. Nah, bersama dengan saya ini Pak Sekda juga selaku Pak, ini Presiden Sampah Kota Yogyakarta. Selaku orang pemerintah Kota Yogyakarta. Oh, selaku orang pemerintah Kota Yogyakarta, tapi kita santai saja. Pendidikannya adalah pengelola asosiasi seperti itu. Beliau yang mengelola sampah sama bapak-bapak bank sampah se-Kota Yogyakarta, dan Bu Riri juga mewakili dari wilayahnya, dari Pondok Sumat. Beliau juga sebagai orang pertama yang menjadi cucuk lampahnya pengelolaan sampah di Yogyakarta. Monggo Pak Aman. Selamat sore. Matur nuwun Pak Danang. Jadi memang kita sangat menyadari bahwa pengelolaan sampah secara hilir itu selama bertahun-tahun ada di tempat pembuangan air sampah yang ada di Piungan. Sementara kita sangat menyadari pula bahwa umur teknis dari TPA Piungan itu ada batasnya dan mendekati final dari umur teknis. Oleh karenanya perlu diambil langkah-langkah agar kemudian umur teknis Piungan bisa diperpanjang dengan cara bahwa volume sampah yang dibuang ke Piungan itu kita turunkan habis di sumber sampahnya. Oleh karenanya saya kira banyak hal yang bisa dilakukan dalam kerangka pengurangan sampah dari sumbernya. Salah satu sebagaimana sudah dicanangkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah gerakan zero sampah anorganik yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2023. Ngaten Pak? Ya, jadi mulainya memang benar dari tahun ini ya Pak ya? Benar dari tahun ini. Setelah 2 tahun kita mengalami pandemi, ya kegiatannya baru kali ini kita tersadar siuman kembali tentang kondisi yang kita hadapi. Gitu. Nah, Bu Riri, Pak, ini programnya dari pemerintah kota kan sudah begitu ya. Jadi gimana sih sebetulnya sikap dari teman-teman DPRD dalam hal ini menanggapi hal itu? Terus apakah nanti punya tahapan dan apakah terus seperti apa, goalnya nanti akan seperti gimana? Ya, terima kasih Pak Danang. Jadi tentunya Komisi C dalam hal ini akan mensupport ya Pak ya, karena pemerintah kota dalam hal ini DLH ya Pak ya, DLH Betul. menjadi mitra kerja Komisi C. Memang dalam pembahasan dengan DLH ada wacana untuk gerakan zero sampah anorganik itu. Tapi memang yang kami tangkap di wilayah adalah belum meratanya sosialisasi. Begitu ya Pak Aman ya. Nah, itu yang perlu terus disampaikan, karena ada beberapa wilayah yang sudah, tapi ada juga yang belum. Nah, ini kan baru awal nih. Iya, bulan awal. Kira-kira seperti apa menurut
pengamatan dari Komisi C? Komisi C, ya masih banyak kekurangan ya Pak ya, Pak Ahmad ya, masih ada banyak kekurangan. Kebetulan juga kami dilibatkan oleh DLH mengikuti bimbingan teknis untuk penggerobak sampah yang ada di Kota Jogja. Jadi penggerobak sampah itu ada di beberapa TPS atau depo. Nah itu yang ada, yang diundang untuk mengikuti bimbingan teknis. Kemudian juga bimbingan teknis untuk Satpol PP, Linmas, dan petugas DLH. Karena kan sekarang depo-depo tuh dijaga ya Pak. Nah awalnya pada saat kami dari Komisi C mendengar bahwa lu kenapa yang jaga harus Linmas, kenapa bukan DLH? Nah itu kan menjadi ini ya Pak ya, menjadi pembahasan kami. Nah pada saat saya mengikuti bimbingan teknis itu yang dihadiri oleh Linmas dan Satpol PP, saya baru paham. Memang benar, memang harus Linmas, tidak bisa petugas DLH, karena mereka yang tahu wilayah, aturan dan wilayah, dan penegakan itu kan ada di Satpol PP gitu. Berarti perlu kedisiplinan ya. Iya benar. Pak Aman, dari langkah pertama ini, kan ini baru mulai ya. Betul. Baru diawali lah dengan adanya membangun etos kedisiplinan itu. Yang ini perlu tadi penjagaan Linmas. Nah, Linmas ini kan terkenalnya dulu penjaga TPS, tempat pemungutan suara itu. Sekarang bergeser tempat pembuangan sementara ya. Sama-sama TPS tapi berbeda petugasan. Ini langkah yang awal ini maksudnya gimana nih Pak Ahmad? Jadi kan problem sampah itu kan ada di hilir, dalam hal ini di TPA. Maka kemudian ditangani di hulu. Di hulu adalah di masyarakat. Maka gerakan Zero Sampah Anorganik ini dimulai. Di dalam keberhasilan gerakan ini kita melihat ada empat pemangku kepentingan yang memang harus dikuatkan dan diintegrasikan. Yang pertama adalah wilayah, dalam hal ini RW. Kemudian yang kedua adalah bank sampah yang berbasis RW. Yang ketiga adalah penggerobak, dan yang keempat adalah pelapa. Jadi empat titik ini, empat pemangku kepentingan harus menjadi satu kesatuan agar gerakan Zero Sampah Anorganik berjalan dengan baik. Maka seperti tadi disampaikan Bu Riri, perkuatannya tadi ke bank sampah kita dorong untuk menjadi lebih optimal, penggerobak kita tertibkan, kemudian yang berikutnya adalah pelapak pun kita komunikasikan agar semakin banyak item yang bisa diterima. Nah, dan tidak kalah penting peran RW untuk mendorong masyarakatnya bergabung di bank sampah. Nah, setelah hulunya digarap dengan mengintegrasikan empat item ini, maka kita menggarap tengahnya. Tengahnya mana? Tengahnya adalah depo dan TPS. Depo dan TPS. Nah, ada berapa depo sih? Kita punya 13 depo. Sementara TPS-nya ada 70-an. Dalam 1 bulan pertama yang kita kuatkan adalah di 13 depo. Kenapa harus dikuatkan? Karena ini untuk membiasakan. Jadi yang namanya gerakan Zero Sampah Anorganik sesungguhnya asal intinya itu adalah perubahan perilaku sosial masyarakat. Jadi artinya perubahan perilaku sosial masyarakat itu harus dipaksa dulu. Tapi kalau sudah dipaksa, maka kemudian dibiasakan. Nah, sehingga kenapa penjagaan dilakukan? Karena kita ingin 3 bulan pertama adalah waktu untuk men-setting banyak hal, melakukan pemaksaan. Nah, nanti setelah 3 bulan itu harapan kita masyarakat sudah semakin terbiasa, sehingga bisa jadi yang kita lakukan bukan lagi pemaksaan, tetapi sudah masuk wilayah penegakan, sehingga penjagaan itu sesungguhnya lebih diarahkan untuk agar muncul perubahan perilaku sosial yang dipaksakan. Ini kata kuncinya, yang dipaksa. Ini menarik. Jadi ada unsur pemaksaan di tengahnya, tapi di tengahnya. Tengahnya kan nanti penegakan. Kalau sudah penegakan kan harus ada aturan yang dijalankan. Betul. Nah, ini Bu Riri. Dari awal ini, upaya awal ya, saya punya upaya awal ini. Nah, ada nggak gejolak di masyarakat? Nah,
gejolak di masyarakat itu gimana? Teman-teman anggota dewan menangkap fenomena ya, karena dikatakan fenomena ini, karena kalau saya kok lebih nyaman bahasanya gerakan disiplin. Nah, kalau seperti apa itu? Iya, kalau dari masyarakat sih sebenarnya yang sudah mempunyai bank sampah ya, yang sudah aktif bank sampahnya tidak masalah, hanya tinggal melanjutkan. Tetapi untuk wilayah atau RW yang belum ada bank sampahnya itu ya tergagap-gagap juga. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau disimpan itu berapa lama, kadang gitu ya. Nah, butuh waktu kalau misalnya sudah dipilah nih, sudah dipilah. Ada yang juga mengatakan begitu sudah dipilah, ditaruh di luar, jadi satu sama penggerobaknya. Mungkin penggerobaknya perlu dikasih sekat ya Pak ya. Iya. Kesadaran disiplin ini belum semuanya ya. Iya, jadi sedang proses pada. Proses ya. Jadi itu. Terus yang kedua mungkin dari penggerobaknya sendiri kami mendapat masukan ya Pak Aman ya, pada saat dengan tenis kemarin katanya ada warga yang tidak mau memilah. Nah, sedangkan penggerobak ini nggak berani buang kalau belum dipilah. Jadi karena dia nanti terkendala kan? Iya, nggak diterima. Akhirnya saya kehilangan pelanggan satu katanya gitu. Nah, itu stresnya gimana? Dan ada juga masukan sih ya, ini namanya penegakan disiplin Pak ya, ada perubahan perilaku. Bisa jadi masyarakat juga belum siap semua. Ada yang masih buang di sungai. Kemarin saya mendapat masukan, kebetulan ada warga yang mempunyai warung di pasar. Pas mau buka warung nih kok tahu-tahu ada sampah di situ. Kirain ada orang yang ketinggalan belanja, ternyata sampah dibuang. Nah, itu mungkin hal-hal itu yang menjadi masukan Pak Aman. Iya, terima kasih masukannya. Tetapi memang seperti halnya kita sampaikan pada saat rapat Banggar yang lalu kan kita minta waktu 3 bulan agar progresnya menjadi jelas, karena memang perubahan perilaku sosial itu bukan hal yang bisa berubah seketika, butuh proses, sehingga saya kira 3 bulan waktu yang artinya besok masukan-masukan itu akan kita akomodir, akan kita jadikan sebagai penyempurnaan strategi. Kemudian membuat barangkali kalau perlu nggak Pak Aman kita membuat kayak peta jalan gitu. Saya kira perlu ya. Artinya kan nanti pada saat kita sudah memulai, kita akan menemukan kelemahan-kelemahan. Nah, kelemahan itulah yang nanti kita sempurnakan agar peta jalannya menjadi lebih kuat. Meskipun secara kuantitas kami juga matur pada saat perjalanan ini di bulan pertama ini kurang lebih sudah mampu menurunkan kurang lebih sekitar 20 ton per hari. Kemudian saya mendapat laporan 1 minggu di bulan Februari, artinya perjalanan sudah 5 minggu ini sudah berhasil turun 35 ton per hari. 10% ya, kita memang mengarah sampai ke angka 50 ton. 50 ton. Sekarang perjalanan sudah 35 ton. Kenapa saya bilang 50 ton? Karena secara teori bahwa 100% sampah itu sesungguhnya 20% berisi sampah anorganik yang masih punya potensi diekonomikan. Keekonomiannya masih ada. Terus ada 20% itu residu. Residu itu campuran yang nilai keekonomiannya lebih rendah. Bahkan bisa dibilang tidak ada. Sementara yang memang harus dimusnahkan. Yang 60% itu organik. Nah, maka sasaran pertama dalam 3 bulan ini memang yang 20% itu ekivalen sekitar 50 sampai 60 ton. Sekarang perjalanan masih 35 ton. Ini kita sedang berupaya terus untuk itu. Ya, jadi pemirsa, itu tadi awal bagaimana fenomena sampah di Kota Yogyakarta ini menjadi sangat kompleks. Banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah yuk pemerintah kota bersama-sama kita menegakkan, tidak memaksakan, menegakkan aturan, tapi mendisiplinkan. Nah, mendisiplinkan diri sendiri untuk sadar bahwa sampah ini sekecil apapun berakibat yang
kurang baik di masyarakat Kota Yogyakarta. Nah, kita ketemu lagi dalam topik yang berikutnya nanti masih tentang sampah, bagaimana upaya-upaya yang akan dilanjutkan oleh pemerintah Yogyakarta. Kita kembali dalam obrolan BRI.